Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19. Di video kali ini saya akan bahas handphone 4 jutaan. Jika kalian punya budget 4 jutaan, handphone apa kira-kira yang akan kalian beli? Dan saya punya dua rekomendasi handphone. Yang pertama adalah Samsung Galaxy A33 5G dan Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Kedua handphone ini dibanderol di harga 4 jutaan ya. Untuk harga Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G untuk varian 8/128 dibanderol di angka 4199 atau 4.200.000 rupiah kembali 1.000 perak. Kemudian untuk Samsung Galaxy A33 5G untuk varian 6/128 seperti yang saya pegang ini ada di angka 4699. Kemudian ada juga untuk varian 8/128 di angka 4999 atau 5 juta kembali 1.000 perak. Selisihnya sekitar 500 ribuan ya untuk yang versi terendah di kedua handphone ini. Oke, di pembahasan kali ini saya akan compare kedua handphone ini dari segi yang pertama adalah desain, kemudian layar, performa hasil foto dan video, kemudian dari segi baterainya. Dan ada juga untuk compare fitur-fitur di kedua handphone ini. Oke, langsung saja kita masuk ke bahasa yang pertama adalah bagian desainnya. Untuk desain kedua handphone ini sama-sama bawa desain yang hampir ngotak ya, tapi nggak terlalu ngotak, nggak seperti iPhone 12 series dan 13 series. Keduanya masih ada lengkungan di bagian belakangnya, jadi masih enak untuk digenggam. Untuk bahan kedua handphone ini, untuk Samsung Galaxy A33 5G ini dia pakai bahan polikarbonat untuk framenya, kemudian di belakang juga polikarbonat dengan desain yang minimalis seperti ini. Kemudian untuk Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ini dia pakai desain framenya polikarbonat, kemudian untuk kaca bagian belakangnya dia pakai glass. Dan kedua handphone ini untuk bagian depan sudah pakai kaca Corning Gorilla Glass 5. Untuk build quality kedua handphone ini sih sama-sama kokoh ya, sama-sama bagus dan nggak ada seperti body yang ringkih. Untuk A33 juga demikian. Untuk Xiaomi Redmi Note 11 ini juga oke. Kalau suruh milih untuk kedua handphone ini sih saya lebih milih desain dari Samsung Galaxy A33 5G ini ya. Bukan karena ini berbahan polikarbonat yang nggak gampang pecah, tapi saya pilih karena desainnya dia lebih simple dan minimalis, nggak terlalu ramai seperti Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ini. Oke, lanjut untuk ke pembahasan layar di kedua handphone ini. Layar kedua handphone ini sudah pakai layar Super AMOLED. Untuk Samsung Galaxy A33 5G pakai Super AMOLED 6,4 inch. Kemudian untuk refresh rate di 90 Hz Mas ya. Untuk layarnya Full HD+, kemudian untuk kecerahan ini nggak ada dicantumkan untuk kecerahannya ya di situs Samsungnya. Kemudian untuk perlindungan kacanya dia pakai Corning Gorilla Glass 5. Lalu untuk Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G dia pakai layar Super AMOLED 6,67 inch, layar refresh rate 120 Hz, Full HD+. Kemudian untuk maksimal kecerahannya bisa sampai dengan 1200 nits. Untuk kacanya sama seperti Samsung A33 pakai Corning Gorilla Glass 5. Untuk hasil warna di kedua handphone ini sih sama-sama bagus ya. Khas Super AMOLED di handphone mid-range. Tapi kalau untuk kecerahannya Redmi Note 11 Pro 5G ini lebih bagus daripada Samsung Galaxy A33. Dan catatan untuk Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ini untuk refresh rate-nya ini nggak begitu konsisten ya. Terbukti saat saya pakai untuk buka YouTube ataupun buka TikTok dia drop ke 60 fps, nggak selalu manteng di 120 fps. Lanjut ke bagian performa dari kedua handphone ini. Performa kedua handphone ini pakai chipset yang sekelas ya, kelas mid-range tapi beda merek. Untuk Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G dia pakai chipset dari Snapdragon 695 5G Adreno 619, RAM untuk varian 8/128 GB, UFS-nya dia pakai
2.2, kemudian Androidnya masih 11, MIUI 13. Untuk skor Antutunya dia ada di 337 ribuan. Kemudian untuk Samsung Galaxy A33, dia pakai buatan sendiri dari Samsung, Exynos 1280 5 nanometer. Kemudian untuk GPU-nya Mali G68. Untuk variannya 128 per 6 GB, kemudian ada 128 per 8 GB, dan ada juga yang 256 per 8 GB RAM. Untuk Androidnya sudah Android 12. Untuk One UI-nya dia sudah pakai One UI 4.1. Untuk skor Antutunya ada di 400 ribuan versi 9 ya. Hampir sama sih untuk skor Antutu di kedua handphone ini. Tapi untuk real user gamingnya bagaimana Bang? Untuk uji gaming di kedua handphone ini saya coba untuk game PUBG Mobile dan Genshin Impact. Untuk Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ini, PUBG Mobile ada di settingan mentok di HD High, dan untuk mainnya bisa rata di sekitar 40 fps-an. Lalu untuk game setan Genshin Impact, saya hajar di lowest 60 fps, bisa dapatkan di fps antara 40 sampai 50 fps. Saat battle dia drop di 30 fps. Lalu untuk Samsung Galaxy A33 5G di PUBG Mobile, dia belum terbuka sepenuhnya untuk settingan grafisnya. Di sini masih ada di sekitar smooth high. Kita tunggu untuk update di PUBG Mobile, dan untuk performa penggunaannya dia bisa juga di sekitar 35 sampai 40 fps-an. Lalu untuk game setan Genshin Impact di Samsung Galaxy A33 5G ini, saya coba di settingan yang sama di lowest 60 fps, bisa didapatkan di antara fps 35 fps-an. Ini hampir sama ya untuk performa gaming di kedua handphone ini. Tapi kalau suruh milih, saya lebih prefer di Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G untuk gaming di kedua handphone ini, karena untuk suhu di Redmi Note 11 Pro 5G ini dia lebih rendah daripada Samsung Galaxy A33 saat digunakan bermain game, dan untuk stabilannya dia lebih stabil daripada Samsung Galaxy A33. Lanjut ke bagian hasil foto untuk kedua handphone ini. Secara spek, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ini lebih superior daripada Samsung Galaxy A33 5G untuk bagian kameranya. Dia pakai setup 108 megapiksel f1.8 untuk kamera utamanya, kemudian 8 megapiksel f22 untuk ultrawide, 2 megapiksel f24 untuk makro, dan 16 megapiksel f25 untuk selfie kameranya. Dan di Samsung Galaxy A33 5G dia pakai 48 megapiksel f1.8 untuk kamera utamanya, support OIS, 8 megapiksel ultrawide f22, kemudian 5 megapiksel f24 makro, 2 megapiksel f24 untuk deep sensor, kemudian 13 megapiksel f2.2 untuk selfie kameranya. Untuk kualitas kamera belakang di banyak cahaya, untuk kamera kedua handphone ini sama-sama bagus, dynamic range sama-sama luas, dan detail dan saturasinya lebih bagus. Tapi saya lebih prefer di Samsung Galaxy A33 karena untuk saturasinya dia lebih ngangkat dan dynamic range-nya sedikit lebih baik daripada Redmi Note 11 Pro 5G ini. Kemudian untuk ultrawide di banyak cahaya, untuk hasilnya hampir sama seperti di kamera utamanya ya. Kemudian di minim cahaya, Samsung Galaxy A33 lebih oke daripada Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ini. Secara untuk detailnya dia lebih bagus daripada Redmi Note 11 Pro 5G, dan untuk noise-nya dia lebih terjaga. Kemudian untuk ultrawide-nya, untuk Samsung Galaxy A33 menang lagi daripada Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Di fitur night mode untuk ultrawide-nya, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G dia belum bisa, dan Samsung dia lebih bisa. Dan hasilnya Samsung Galaxy A33 lebih bagus daripada Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G yang belum bisa support night mode. Lanjut ke hasil video untuk kedua handphone ini. Jelas untuk kedua handphone ini Samsung Galaxy A33 jelas menang jauh daripada Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Secara Samsung A33 lebih bisa support 4K 30 fps di kedua lensa kameranya, di depan dan di belakangnya. Tapi kalau untuk Redmi Note 11 Pro 5G dia cuma mentok di 1080p 30 fps, dan untuk Samsung A33 dia ada OIS-nya. Jadi untuk hasilnya dia lebih stabil. Untuk perekamannya saya pilih Samsung Galaxy A33 daripada Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Ini perekaman untuk kamera Redmi Note 11 Pro 5G yang ini, dan ini A53.
resolusi sama Full HD 30 fps. Oke. Dan ini untuk ultrawide antara Samsung Galaxy A33 yang sebelah sini dan Redmi Note 11 Pro yang sebelah sini. Untuk wide-nya sih wide yang Samsung ya. Kalau di Redmi ini lebih nge-crop sedikit. Oke, kalau di Samsung di switch ke kamera utamanya, kalau di Xiaomi dia di zoom, dia kayak nggak bisa di switch antara kamera utama dan ultrawide-nya, cuma di zoom saja. Oh iya, dan tambahan ya, di video tadi nggak ada untuk always on display di A53, nggak ada ya, nggak ada fitur always on display. Sorry, di A33 tidak ada. Kalau di Redmi Note 11 Pro 5G dia ada. Oke. Lanjut ke bagian baterai di kedua handphone ini. Baterai di kedua handphone ini sama-sama berkapasitas 5000 mAh dengan kecepatan charger untuk Samsung Galaxy A33 kalah jauh ya daripada Xiaomi. Ini pakai 25 watt fast charging. Untuk Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G sudah pakai 67 watt. Untuk ketahanan baterainya di Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ini dia lebih unggul, sekitar SOT yang saya dapatkan sekitar 8-9 jam. Kalau untuk Samsung Galaxy A33 saya cuma dapat di 7-8 jam. Untuk urusan baterai di Redmi Note 11 Pro 5G ini lebih oke daripada Samsung Galaxy A33. Lanjut ke bagian fitur-fitur di kedua handphone ini. Sebenarnya plus minus ya antara kedua handphone ini. Ada yang absen di satu handphone dan ada yang nggak absen. Untuk Samsung Galaxy A33 saya sebutkan dulu. Untuk IP rating dia sampai IP67, tahan air dan debu dan bisa dicelupkan di air sekitar 1 meter di dalam durasi 30 menitan. Kemudian NFC juga ada, OIS ada di A33 ini. Fingerprint di dalam layar. Kemudian untuk speakernya dia stereo. Kemudian untuk Note 11 Pro 5G dia support untuk IR blaster yang ciri khas dari Redmi banget atau Xiaomi banget. Kemudian stereonya speaker NFC jelas ada. Untuk IP rating ada di handphone ini tapi cuma IP53, tahan cipratan air dan debu saja. Kemudian lanjut ke kesimpulan di kedua handphone ini. Mana yang terbaik antara kedua handphone ini? Jika kalian cari handphone dengan hasil kamera dan video yang terbaik, kalian bisa ambil untuk Samsung Galaxy A33 5G ini. Tapi kalau kalian mau cari handphone dengan ketahanan baterai yang lebih oke, kalian bisa ambil di Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ini. Oke, demikian saja untuk compare kedua handphone ini antara Samsung Galaxy A33 5G dan Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Semoga video ini bermanfaat. Saya Dori pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.